Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22 tentang pengakuan Petrus terhadap Mesias. Suatu kali ketika Yesus berdoa sendirian, para murid menghampiri Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, "Menurut orang banyak, siapakah aku ini?" Lalu para murid berkata, "Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah nabi-nabi dahulu yang telah bangkit." Lalu Yesus bertanya, berkata lebih fokus lagi kepada para muridnya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Lalu Petrus sebagai murid yang paling dekat kepada Yesus, Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias dari Allah. Lalu ayat yang ke-22 yang sangat menarik pada saat Yesus berkata bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh ahli-ahli Taurat. Bahkan anak manusia akan menderita, mati, dan dibangkitkan. Kalau kita merenungkan dari perikop ini sangat menarik dalam kehidupan kita. Yaitu pada saat Petrus mengatakan, pada saat Petrus ditanya, para murid ditanya, Petrus dengan gagah berani mengatakan bahwa engkau adalah Mesias dari Allah. Tetapi pada saat Petrus melihat penderitaan Yesus, pada saat Petrus melihat Yesus sedang diolok-olok, pada saat Petrus melihat Yesus itu sedang diludahi, dipukul, ditendang, memakul salib, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat Petrus? Justru Petrus dengan mudahnya menyangkal Yesus, bahkan dengan mudahnya mengatakan bahwa aku tidak mengenal siapa dia. Dalam kehidupan kita juga sama. Mungkin pada saat kita ditanya, menurut kamu atau menurut saya, menurut saudara-saudara, siapakah Yesus? Kita dengan mudah mengatakan dengan bibir kita, dengan mulut kita, bahwa engkau adalah juru selamatku, engkaulah andalanku sepanjang hidupku, engkaulah kekuatanku, engkaulah benteng hidupku, engkaulah penyembuhku. Dengan mudah lewat mulut kita mengatakan seperti itu untuk pujian kepada Tuhan. Tetapi justru pada saat kita mengalami krisis kehidupan, mengalami beban persoalan, mengalami permasalahan yang bertubi-tubi, pada saat doa-doa kita tidak merasa dikabulkan oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita mungkin dengan mudah seperti Petrus mengatakan, keraguan terhadap Yesus, bahkan mengatakan bahwa di mana engkau Tuhan kuasamu, di mana Tuhan engkau segalanya dalam hidup kami, tetapi engkau tidak menolong kami. Kita seperti Petrus dengan mudah timbul ketidakpercayaan lagi kepada Yesus, bahkan mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau Tuhan, karena engkau tidak menolong aku. Terlebih pada zaman saat ini, zaman krisis seperti ini, banyak orang mengalami frustasi iman, yang tadinya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kembali lagi menjadi orang yang tidak percaya, yang timbul keraguan-keraguan terhadap Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu pengalaman pribadi yang saya juga pernah alami kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Pada saat mengalami suatu beban kehidupan yang luar biasa, krisis kehidupan yang luar biasa. Saya sebagai aktivis gereja, sebagai pelayan Tuhan sudah lama sekali. Tetapi justru pada saat saya mengalami suatu krisis dalam kehidupan saya, timbul keraguan-keraguan saya terhadap Yesus. Seakan-akan Yesus itu tidak menolong saya. Seakan-akan Yesus itu tidak mendengar doa-doa saya. Seakan-akan Yesus itu menjauh dari saya. Timbul seperti itu frustasi, seakan-akan saya akan lari dari Yesus, bahkan mencari kekuatan-kekuatan yang lain di luar Yesus. Tetapi justru istri saya menyadarkan saya. Bahkan istri saya mengatakan kepada saya bahwa papi adalah sebagai pelayan Tuhan. Jangan seperti ini. Pada saat kita justru mengalami kesulitan hidup, justru kita harus semakin dekat dan semakin percaya. Singkirkanlah keraguan-keraguan papi kepada Yesus. Bahwa Yesus itu akan selalu menolong kita, akan menyelamatkan kita, akan membebaskan kita. Itu hal-hal seperti itu yang perlu papi tegaskan dalam kehidupan. Sehingga apa artinya papi sebagai seorang pemuji Tuhan yang selalu mengatakan bahwa Yesus adalah engkau segalanya. Yesus engkaulah pelita hidupku, Yesus adalah penolongku,
tetapi justru pada saat mengalami penderitaan, Papi justru timbul keraguan kepada Yesus. Jangan seperti itu, Papi. Lalu teguran kata-kata dari istriku itu menyelamatkan aku, membuat aku sadar bahwa apa yang selama ini aku lakukan adalah salah. Bahwa puji-pujian aku hanya lewat mulut saja. Puji-pujian aku kepada Tuhan hanya lewat bibir saja, tetapi tidak dari hati yang paling dalam. Maka saudaraku yang terkasih, dengan sadar aku merasakan bahwa setelah aku sadar dalam kehidupan ini, bahwa aku merasa bahwa kehidupan aku sangat selalu ditopang oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, luar biasa Tuhan menyelamatkan kehidupan saya dan istriku. Luar biasa Tuhan yang luar biasa membebaskan dalam belenggu-belenggu permasalahan-permasalahan yang aku hadapi. Saudaraku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, renungan dan sharing pengalaman pribadiku ini, marilah kita belajar. Saudara-saudara yang saat ini memuji dan memuliakan Tuhan hanya sebatas bibir, hanya sebatas dalam mulut kita, tapi hendaknya pujian kita lakukan dengan sepenuh hati. Sehingga kita belajar pujian yang dilakukan dengan sepenuh hati. Di dalam situasi apapun kita akan memuji Tuhan, walaupun dalam situasi sulit apapun kita percaya bahwa Yesus akan terus menyelamatkan dan membangkitkan kita semua. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan arti memuji Tuhan lewat mulut dan hati kita. Itu adalah sesuatu yang sangat baik dalam kehidupan kita, terlebih dalam saat-saat ini, pada saat-saat kita mengalami suatu kesulitan hidup. Tuhan berkati untuk kita semua. Amin.